halo, kalian jawab hai, oke? 1, 2, 3, halo. Kurang keras, halo. Puji Tuhan. Teman-teman, di sini saya bukan intruder ya, saya bukan penyusup. Kalau teman-teman boleh tahu, saya ini melankolis dan flekmatis mentok. Jadi waktu saya terakhir tes itu tidak ada sanguinnya sama sekali, tidak ada kolerisnya sama sekali, tapi benar-benar melankolis dan flekmatis mentok. Jadi Seroy jangan khawatir, saya bukan penyusup, saya melankolis. Dan terakhir saya tes MBTI yang 16 personalities. Kalau teman-teman pernah ada yang tes, saya itu INFJ-T. Jadi advocate. Kalau kalian hari ini baca, tema kita adalah Royal Advisors, Elastic Endurance. Jadi pas sekali orang yang bicara di depan kalian itu sama, punya temperamen yang sama seperti kalian. Oke, kita akan dengan cepat masuk ke dalam firman Tuhan. Kalau hari ini temanya tentang fleksibel, hari ini saya sudah langsung praktek teman-teman. Sejujurnya buat orang melankolis seperti saya yang pengennya sesuai rundown seperti yang tadi Seroy bilang, sesuai waktu, saya butuh keteraturan. Tapi hari ini saya belajar dalam waktu 30 menit saya harus menyampaikan pesan Tuhan. Oke, jadi kita akan sama-sama belajar hari ini apa itu elastic endurance. Boleh tolong ditampilkan? Elastic endurance adalah ketahanan dan fleksibel. Kenapa kita membutuhkan elastic endurance? Yang pertama adalah untuk melakukan kehendak Bapa dalam hidup kita. Sama-sama katakan kehendak Bapa. Kehendak Bapa. Kita harus melakukan kehendak Bapa dalam hidup kita dan menyelesaikan pekerjaan. Pekerjaan itu apa? Panggilan, tujuan Tuhan dalam hidup kita. Ada beberapa contoh di Alkitab orang-orang yang punya elastic endurance. Teman-teman bisa bayangkan kalau Nuh tidak punya ketahanan dan fleksibel, kalau dia tidak bertahan melewati caci maki, olok-olok dan juga dia bertahan membangun bahtera, maka seluruh bumi dan isinya pasti musnah. Betul atau betul? Betul. Contoh lagi, kalau Abraham tidak punya elastic endurance, yang terjadi adalah tidak ada bangsa Israel. Tidak ada keturunan yang banyaknya seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Karena Abraham punya elastic endurance, maka dia bertahan. Dia fleksibel mengikuti Tuhan dalam perjalanan hidupnya. Dia bertahan menantikan penggenapan janji Tuhan atas hidupnya. Satu lagi contoh yang paling kuat adalah Tuhan Yesus sendiri. Saat Tuhan Yesus menjadi manusia, sama seperti kita, mengalami semuanya, Yesus punya yang namanya ketahanan dan fleksibel. Dia bertahan disiksa sampai mati di atas kayu salib. Tuhan Yesus fleksibel mengikuti setiap tuntunan Bapa dan Roh Kudus dalam hidupnya. Teman-teman bisa bayangkan kalau Tuhan Yesus tidak punya elastic endurance, yang terjadi adalah kita semua ini binasa. Karena apa? Tidak ada penebusan di atas kayu salib. Jadi sebegitu pentingnya kita memiliki elastic endurance atau ketahanan dan fleksibilitas. Secara khusus kita akan belajar hari ini dari satu tokoh pahlawan iman di Alkitab, yaitu Moses. Ya, saat saya sedang mempersiapkan kelas hari ini, Tuhan memberikan saya rema dan pengertian bahwa ada sebuah kunci-kunci dalam hidup Musa. Ada 3 kunci penting dalam perjalanan hidup Musa yang membuat dia memiliki elastic endurance yang luar biasa. Boleh next slide? Bisa sama-sama dilihat. Kunci yang pertama adalah the encounter atau perjumpaan pribadi. Ini adalah sebuah kunci yang sangat penting untuk kita bisa memiliki ketahanan dan fleksibel. Perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan adalah sebuah fondasi. Mari sama-sama katakan fondasi. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan adalah inti dari kehidupan kita. Kalau teman-teman bisa bayangkan, sebuah bangunan, hidup kita ini seperti sebuah bangunan. Kalau kita tidak punya fondasi yang kuat, tidak punya inti yang kuat, apakah sebuah bangunan itu bisa bertahan? Tidak. Ada masalah datang, ada badai datang, ada pencobaan datang, bangunan itu tidak akan pernah kuat.
Kenapa saya katakan perjumpaan pribadi dengan Tuhan adalah fondasi yang kuat. Kalau kita mendasari hidup kita, fondasi hidup kita dengan semua yang semu seperti uang, jabatan, nama baik, atau bahkan mungkin orang lain. Semua itu semu, semua itu fana. Hidup kita tidak akan pernah bisa bertahan. Betul? Betul? Tapi perjumpaan pribadi dengan Tuhan adalah fondasi yang sangat kuat. Adalah sebuah titik balik untuk kita bisa kuat, kita bisa teguh bertahan sampai akhir. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang belum pernah mengalami the encounter atau perjumpaan pribadi dengan Tuhan, saya berdoa mulai pagi hari ini minta sama Tuhan. Tuhan, aku mau jumpai aku Tuhan secara pribadi. Ubahkan hidupku. Next slide. Kenapa perjumpaan pribadi itu sangat penting? Seperti yang Musa alami. Kita tidak perlu baca, tapi nanti teman-teman bisa renungkan di rumah saat atau ada waktu luang di dalam kitab Keluaran pasal yang ketiga dan yang keempat. Di sini tercatat bagaimana Musa bertemu dengan Yahweh, Allah yang memanggil dia, Allah yang mengutus dia, Allah yang mengubahkan hidupnya. Ada 3 hal yang dihasilkan dari perjumpaan pribadi Musa dengan Tuhan secara pribadi. 3 hal ini yang dihasilkan dari the encounter itu dan saling bersangkutan atau saling berkesinambungan. Yang pertama adalah life transform atau hidup yang diubahkan. Mari sama-sama katakan hidup yang diubahkan. Sekali lagi dengan keras, hidup yang diubahkan. Saat Musa bertemu dengan Yahweh secara pribadi, yang pertama terjadi dalam hidupnya adalah transformasi kehidupannya. Tuhan tidak sekedar menemui Musa, tidak. Tapi saat Tuhan menemui Musa, hari itu hidup Musa diubahkan. Dari dia yang seorang pengembara tanpa tujuan, saya yakin percaya kalian semua sudah tahu cerita Musa bagaimana dia membunuh orang Mesir yang menganiaya orang Ibrani. Dia harus kabur dari seorang pangeran loh. Dia ini seorang pangeran di tanah Mesir, di bangsa Mesir. Dia harus kabur menjadi pengembara tanpa tujuan di padang gurun. Tapi saat dia bertemu dengan Yahweh, saat dia bertemu dengan Tuhan secara pribadi, dari seorang pengembara tanpa tujuan, dia jadi memiliki poin yang kedua yaitu tujuan dan panggilan. Mari sama-sama katakan tujuan dan panggilan. Sekali lagi dengan keras, tujuan dan panggilan. Setelah hidup Musa diubahkan, Tuhan memberikan dia sebuah tujuan dan panggilan. Dari seorang pengembara tanpa tujuan, dari seorang pengecut yang kabur dari masalah, Tuhan berikan Musa calling and purpose untuk membebaskan bangsa Israel. Sebuah calling yang sangat besar. Teman-teman percaya Tuhan berikan panggilan yang besar dalam hidupmu? Amin. Dan panggilan atau tujuan ini yang membuat hidup Musa itu menjadi berarti. Dia menjadi punya sebuah alasan. Poin yang ketiga, the reason to endure. Atau sebuah alasan untuk bertahan. Teman-teman kalau kita jujur aja ya sebagai orang melankolis, kita selalu butuh alasan untuk melakukan apapun. Karena kita akan sangat menggunakan semua yang di dalam sini. Semua akan diolah, semua akan dipikirin. Kalau bisa siang malam sampai benar-benar yakin, sampai benar-benar teguh, baru kita jalan. Dan Tuhan tahu itu enggak? Tahu. Tuhan tahu Musa ini seorang melankolis, enggak? Tahu. Makanya Tuhan berikan alasan. Tuhan itu bukan Tuhan yang jahat. Tuhan itu mengenal kita pribadi demi pribadi loh. Walaupun kita sama-sama generasi golongan melankolis, tapi setiap kita berbeda. Dan Tuhan tahu itu, Tuhan kenal kita. Seperti Tuhan dalam hidup Musa.
Tuhan berikan sebuah alasan untuk Musa bertahan. Tuhan tahu perjalanan Musa tidak mudah. Tahu. Tuhan tahu apa yang akan dihadapi Musa itu bukan suatu masalah yang kecil. Tidak. Perjalanan Musa akan singkat. Tidak. Tuhan tahu itu. Maka dari awal Tuhan sudah berikan alasan untuk dia bertahan. Yaitu apa? Tujuan dan panggilan Tuhan dalam hidupnya. Next slide. Sekarang kita masuk kunci yang kedua. Untuk kita bisa memiliki ketahanan dan fleksibilitas. Kalau teman-teman baca, ini mungkin kata-kata yang sangat jarang. Tapi ini ada di Alkitab dan disebutkan di Alkitab. Dibutuhkan sebuah meekness atau kelembutan. Next slide. Mari kita sama-sama buka di dalam Bilangan pasal 12 ayat yang ketiga. Saya berharap semua bawa Alkitab atau bisa buka di HP. Bilangan 12 ayat yang ketiga. Saya akan bacakan. Tertulis seperti ini. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Teman-teman bisa baca di LCD di screen. Dalam terjemahan ESV atau English Standard Version tertulis seperti ini. Now the man Moses was very meek. Ada kata-kata meek yang digunakan untuk menerjemahkan kata-kata hati yang sangat lembut. More than all people who were on the face of the earth. Jadi teman-teman bisa bayangkan ini Alkitab yang mencatat, bukan saya yang bilang. Ini Alkitab yang bilang. Musa punya hati yang sangat lembut, punya kelembutan hati lebih dari semua manusia yang ada di atas muka bumi. Kenapa sih kita membutuhkan meekness atau kelemah lembutan, hati yang lembut untuk kita bisa bertahan dan fleksibel? Seperti yang tadi saya bilang, pagi ini saya langsung praktek untuk punya hati yang fleksibel, untuk punya hati yang lemah lembut. Harusnya rundownnya jatahnya 9:30 selesai. Pembagiannya berapa lama khotbah itu sudah jelas. Tapi hari ini saya belajar. Oh Tuhan itu lagi bawanya seperti ini. Saya punya waktu 30 menit untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya enggak apa-apa. Saya praktek fleksibel. Dan saya enggak boleh kesel sama Seroy. Karena apa? Ini yang Tuhan buat. Ini yang Tuhan sudah atur. Ngerti ya? Jadi kita butuh kelemah lembutan. Hati yang lemah lembut. Seperti yang Musa punya dalam hidupnya. Apa itu meekness? Boleh slide selanjutnya? Saya akan terjemahkan. Ada seorang teolog dari Amerika bernama Kevin DeYoung. Dia mendefinisikan arti kata meekness dengan sangat tepat, dengan sangat baik. Dikatakan seperti ini. Meekness atau kelembutan adalah kombinasi dari kesabaran, kelemah lembutan, dan penundukan diri sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Jadi bukan sekedar hati yang lembut. Hati yang lembut itu bukan lemah ya, bukan. Bukan kita gampang baper, gampang terbawa perasaan, no. Beda, sangat beda. Meekness atau kelembutan adalah sebuah kombinasi dari sabar. Saya praktek tadi sabar menunggu Seroy menyelesaikan menyampaikan firman Tuhan. Kesabaran. Yang kedua adalah kelemah lembutan. Dan yang ketiga adalah penundukan diri. Mari sama-sama katakan penundukan diri. Sebagai orang melankolis, itu kan kita punya mau, punya perasaan, punya semua pemikiran kita sendiri. Terkadang sangat mudah untuk kita jatuh dalam kebenaran diri sendiri. Tapi hari ini Tuhan mau berkata, nak, kelembutan adalah kamu tunduk sepenuh. Bukan setengah. Bukan, oh Tuhan yang ini aku mau, yang ini aku gak mau. No, Tuhan bilang sepenuh kepada kehendak Tuhan. Bukan kehendakmu, bukan perasaanmu, bukan pemikiranmu, bukan. Bukan apa yang menurutmu baik, bukan. Tetapi tunduk sepenuh kepada kehendak Tuhan. Dan dikatakan seperti ini. Kelembutan atau meekness adalah belajar untuk mengendalikan
atau menguasai diri lebih dari kita memegang kendali. Coba teman-teman pahami, resapi arti dari meekness. Kelembutan adalah belajar untuk mengendalikan, menguasai diri kita sendiri dulu. Saya tahu dan saya yakin 1000% orang melankolis itu sangat kalut dan panik kalau kita tidak bisa menguasai keadaan, mengendalikan keadaan. Betul atau betul? Bahkan mungkin kalian yang datang hari ini aja udah persiapan lama, packingnya lama, atur jadwalnya lama, atur waktunya lama untuk sampai di tempat ini. Bahkan mungkin tadi pagi aja dandannya itu pilih outfit, pilih kaos kaki warnanya harus matching, pilih aksesorisnya yang cewek ya kan, harus pakai anting yang kayak gimana, gelang yang kayak gimana. Harus sesuai, harus tertata. Kita harus bisa mengendalikan keadaan. Supaya apa? Kalau ada apa-apa, udah gampang. Supaya tidak ada kesalahan. Tapi kelembutan atau meekness adalah bukan kita mau dan harus menguasai keadaannya, bukan. Tapi menguasai diri sendiri. Mengendalikan diri sendiri. Atau dalam Galatia dikatakan itu adalah penguasaan diri. Sama-sama katakan penguasaan diri. Jadi ingat, kelemah lembutan atau meekness adalah penguasaan diri. Next slide. Sebentar lagi kita akan selesai. Selanjutnya kita akan lihat buah roh atau hasil dari kelembutan, meekness dalam hidup Musa. Kenapa Musa begitu fleksibel, begitu punya endurance dalam perjalanan hidupnya? Karena ada kelemah lembutan. Hasil yang pertama adalah Musa sanggup bertahan menghadapi kritik dan komplainan dari bangsa Israel. Saya pengen teman-teman coba membayangkan ya, Bapak Musa, seorang Musa, itu harus menghadapi bangsa Israel, ya ampun, yang tegar tengkuk, yang isinya ngomel, marah, tidak terima, dikasih sesuatu yang baik, mintanya bawang bombay seperti di Mesir. Dikasih daging, mintanya sayuran kayak di Mesir. Udah dikasih yang terbaik, masih komplain, masih marah. Bahkan mereka menyalahkan Musa. Kamu bawa kita keluar dari bangsa Mesir, tapi sekarang di padang gurun, tidak terjamin, gak bisa gimana-gimana. Itu yang Musa alami. Jadi teman-teman bisa bayangkan, Bapak Musa ini harus hidup, berjalan terus-menerus dengan orang yang komplain di sebelahnya. Jadi bayangin kalau saya jalan dari sini aja ke sana, sama orang yang, kenapa ya ini kok kayak gini, kenapa ya kan harusnya keadaan kayak gini. Kuping saya itu bakal apa? Pengeng. Tapi karena Musa, Bapak Musa ini punya meekness, punya kelembutan. Dia bertahan. Menghadapi bangsa Israel yang tegar tengkuk. Menghadapi bangsa Israel yang penuh omelan. Karena apa? Kelembutan hatinya. Lalu yang kedua, bukan hanya Musa bertahan menghadapi criticism, komplainan, kritik dari bangsa Israel. Tapi bahkan Musa itu bisa bersyafaat buat mereka. Untuk memintakan apa? Belas kasihan, Tuhan tolong jangan binasakan bangsa Israel. Musa bersyafaat meminta kasih karunia belas kasihan Tuhan untuk bangsa Israel. Prakteknya dalam hidup kita apa sih? Kalau ada orang yang menyakiti hatimu yang paling dalam, kalau saya bilang kalau bahasa Jawanya itu bencekno. Bencekno itu orang yang benar-benar bukan hanya nyebelin, ngeselin dan menyakiti. Tapi kalau kamu mau jadi orang yang fleksibel, punya kelemah lembutan, hatimu ini pilih untuk apa? Aku lepaskan pengampunan dan aku doakan orang ini. Mudah untuk kita mengasihi orang yang baik, tapi sulit untuk kita mengasihi Yudas, betul atau betul? Tapi Tuhan bilang, kelemah lembutan, kasih adalah kamu mengasihi bahkan Yudas dalam hidupmu. Betul?
Nggak setuju kayaknya nih. Betul? Kasihi Yudas dalam hidupmu. Kalau kamu jadi orang yang sangat fleksibel, belajarlah untuk mengasihi Yudas dalam hidupmu. Next. Selanjutnya kita masuk kunci yang ketiga. Seperti Musa, kenapa dia bisa punya elastic endurance dalam hidupnya, punya ketahanan dan fleksibel. Yang ketiga adalah steadfast and resilient, atau teguh dan tangguh. Sama-sama katakan teguh dan tangguh. Ini adalah sebuah kunci yang sangat penting untuk kita bisa bertahan dan fleksibel. Keteguhan atau ketangguhan itu apa sih dan bagaimana bisa kita teguh dan tangguh? Bisa next slide, kita sama-sama buka di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-23 sampai 29. Ibrani 11 ayat yang ke-23 sampai 29. Semua bawa Alkitab? Di HP ada? Ibrani 11 ayat 23 sampai 29, yang enggak bawa boleh lihat di slide. Kita mau baca sama-sama supaya kita mengerti bagaimana menjadi teguh dan tangguh. Bagaimana kita bisa punya elastic endurance. Amin. Siap baca? Oke. Kita baca ya. 1, 2, 3. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Ayat yang ke-24. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Ayat yang ke-25. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Yang ke-26. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. 27. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. 28. Karena iman, maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Yang ke-29. Karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Ini adalah steadfast and resilient. Teguh dan tangguh. Karena apa? Iman. Sama-sama katakan iman. Musa punya iman. Musa beriman. Sehingga dia bisa apa? Teguh dan tangguh. Saya suka sekali ayat yang ke-26. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar dari semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Dan ayat yang ke-27. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Sebab apa? Ia bertahan. Musa bertahan. Sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Betul mungkin semua yang Tuhan janjikan, mahkota kehidupan, hidup yang kekal itu belum terlihat sekarang. Tapi seperti yang Musa lakukan, dia teguh dan tangguh, memegang itu. Musa tahu Tuhan menjanjikan tanah perjanjian. Dia bertahan, teguh dan tangguh, walaupun belum kelihatan, dia tetap bertahan. Ini adalah keteguhan dan ketangguhan. Saya berdoa kita semua punya itu dalam hidup kita. Amin. Yang terakhir, slide 10 sebagai penutup. Boleh sama-sama baca apa yang tertulis di sini? Sekali lagi. Never give up. Kalau saya bisa simpulkan, renungkan semua kehidupan perjalanan tokoh pahlawan iman, baik yang di Alkitab, baik yang mungkin ada di dunia, semua
ada satu kesamaan yang paling bisa menjadi benchmark atau sebagai standar. Mereka semua tidak menyerah. Amin. Tidak menyerah. Kenapa saya bilang ini adalah sebuah benchmark standar? Bayangkan kalau Bapak Musa menyerah di tengah jalan. Bisa bayangkan? Gak mungkin ada tanah perjanjian. Tidak mungkin bangsa Israel ada. Kalau Yesus menyerah di tengah jalan, tidak ada penebusan di atas kayu salib. Kalau hari ini kalian menyerah untuk datang ke tempat ini, kalian tidak akan mendapatkan berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Jadi semua tokoh pahlawan iman, semua yang ada di Alkitab punya kesamaan, yaitu mereka tidak menyerah. Yang membuat mereka punya elastic endurance, terus dalam perjalanannya. Saya tahu perjalanan menuju Tuhan itu tidak gampang. Kadang kita dikatain, Allah dasar sok suci. Apaan Tuhan-Tuhanan? Kamu aja masih begini, kamu aja masih begitu. Mana Tuhanmu memberkati kamu? Katanya kamu ikut Tuhan. Kok Tuhan gak kasih kamu kekayaan? Sepatumu itu terus dari zaman kapan sampai sekarang? Akan ada banyak hal yang kita alami. Mungkin kita sudah memberikan yang terbaik, kita sudah kasih yang terbaik, bahkan kita kasih terbaik untuk orang lain. Tapi mereka mengkhianati kita. Itu termasuk perjalanan mengikut Tuhan. Dan Tuhan tetap bilang, kasihi nak, ampuni. Tapi kalau kamu mau punya elastic endurance seperti tema kita pada hari ini adalah never give up. Jangan menyerah. Dan Tuhan itu baik sekali. Tuhan bilang jangan nyerah ya nak. Tuhan kasih kok kuncinya. Tuhan kasih kok bekalnya buat kita. Di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-9 dikatakan seperti ini. Saya suka sekali ayat firman Tuhan ini. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Yuk kita sama-sama mau baca, tapi saat ada kata-kata tetapi jawab Tuhan kepadaku, ngomong namamu. Tetapi jawab Tuhan kepada Grace, jawab Tuhan kepada Joshua, jawab Tuhan kepada siapa? Nama kalian sebut, oke? Kita baca ya, 1, 2, 3. Tetapi jawab Tuhan kepada Grace, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Yang percaya boleh katakan amin. Puji Tuhan. Saya akan tutup dengan sebuah video, boleh video yang ditayangkan? Yeah. So, Coach, how strong is Westview this year? A lot stronger than we are. You already written Friday night down as a loss, Brock? Well, not if I know we could beat them. Come here, Brock. You too, Jeremy. What, am I in trouble now? Not yet. I want to see you do the death crawl again, except I want to see your absolute best. What, you want me to go to the 30? I think you can go the 50. 50. I can go to the 50 if nobody's on my back. I think you can do it with Jeremy on your back. But even if you can, I want you to promise me you're going to do your best. All right. Your best. Okay. You going to give me your best? I'm going to give you my best. All right, one more thing. I want you to do it blindfolded. Why? Because I want you giving up at a certain point when you can go further. Get down. Jeremy, get on his back. I get a good tight hold, Jeremy. All right, let's go, Brock. Keep your knees off the ground, just your hands and feet. There you go. A little bit left. A little bit left. I bet he does. There you go, baby. There you go. Show me good effort. That way, Brock. You keep coming. There you go. It's a good start. A little bit left. A little bit left. There you go, Brock. Good strength. That's it, Brock. That's it. Not at the 20 yet? Forget the 20. You give me your best. You keep going. That's it. No, don't stop, Brock. You got more in you than that. I ain't done. Just resting a second. You got to keep moving. Let's keep moving. Let's go. Don't quit till you got nothing left. There you go. Keep moving. Keep moving.
Keep moving, Brock. That's it. You keep driving. Keep your knees off the ground. Keep driving it. Your very best. Your very best. Your very best. Keep moving, Brock. That's it. That's it. That's it. Keep going. Don't quit on me. Keep going. Keep driving it. Keep your knees off the ground. That's it. Your very best. Don't quit on me. Your very best. Keep driving. Keep driving. There you go. There you go. That's it. You keep driving. Keep your knees off the ground. Keep driving it. Don't quit till you got nothing left. Keep moving, Brock. That's it. That's it. That's it. Keep going. I want everything you got. Come on, keep going. It hurts. Don't quit on me. Your very best. Keep driving. Keep driving. There you go. There you go. He's heavy. I know he's heavy. I'm bad at strength. Then you negotiate with your body to find more strength, but don't you give up on me, Brock. You keep going, you hear me? You keep going, you're doing good. You keep going. Do not quit on me. You keep going. It hurts. I know it hurts. You keep going. You keep going. It's all hard from here. 30 more steps. You keep going, Brock. Come on. Keep going. Burn. And let it burn. Hurts are burning. It's all hard. You keep going, Brock. Come on. Come on. Keep going. You promised me your best. Your best. Don't stop. Keep going. Too hard. It's not too hard. You keep going. Come on, Brock. Give me more. Give me more. Keep going. 20 more steps. 20 more. Keep going, Brock. Give me your best. Don't quit. No. Keep going. Keep going. Keep going. Don't quit. Don't quit. Don't quit. Brock Kelly, you don't quit. Keep going. Keep going. Go, Brock Kelly. You don't quit on me. No, you keep going. You keep going. Go, Brock. 10 more steps. 10 more. 10 more. 10 more. Keep going. Don't quit. Give me your heart. You can. You can. 5 more. 5 more. Come on, Brock. Come on. Don't quit. Don't quit. Come on, Brock. 2 more. 1 more. It's gotta be 50. It's gotta be 50. I don't have any more. Look up, Brock. You're in the end zone. Brock, you are the most influential player on this team. If you walk around defeated, so will they. Don't tell me you can't give me more than what I've been seeing. You just carried a 140-pound man across this whole field on your arms. Brock, I need you. God's gifted you with the ability of leadership. Don't waste it. Coach? Can I count on you? Yes. Coach? What is it, Jeremy? I weigh 160. Oke, So, sama-sama Coach, beri tepuk how tangan strong is kemuliaan Westview bagi this Tuhan year? Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri sama-sama, teman-teman. Video ini cukup menjelaskan bagaimana elastic endurance itu. Kadang Tuhan sengaja menutup mata kita. Sepertinya kita nggak lihat, kita nggak tahu ke depan ada apa, ke depan bagaimana. Yang kita rasa hanya sakit, yang kita rasa hanya kok Tuhan nggak nyaman ya. Kok Tuhan selalu seperti ini ya. Tapi seperti yang tadi di video. Seorang pemain ini bernama Brock Kelly, dia nggak ngerti dia punya potensi yang sebegitu besar. Kadang kita sebagai orang melankolis, kita merasa kita ini lemah. Bahkan mungkin orang sekeliling kita berkata, kamu terlalu baper, kamu terlalu sensitif, kamu gak bisa mimpin. Tapi seperti yang tadi di video, dia punya potensi, dia punya kekuatan itu. Tuhan sudah memberikan kita kekuatan untuk bertahan. Yang percaya katakan amin. Amin. Jadi pertanyaannya sekarang, apa lagi yang menghalangimu? Seharusnya sudah gak ada. Pagi hari ini saya mau ajak semua kita yang melankolis teriak sama Tuhan. Tuhan, mungkin ini sakit. Mungkin ini gak nyaman buat dagingku. Tapi pagi hari ini aku memilih terus berjalan. Aku memilih bertahan. Aku memilih mengikut Engkau Tuhan. Whatever it takes, whatever it costs. Apapun harganya, apapun jalannya Tuhan. Aku memilih